Kapal kargo menganggur di pelabuhan dari Shanghai ke California. Macet. Amazon membatalkan pesanan di tengah perjalanan, dan Cina tidak bicara. Mereka menarik tuas. Apa yang Anda saksikan bukanlah sengketa dagang. Ini adalah penghentian jalur pasokan Amerika yang direkayasa secara presisi, dan di mana hal itu paling berdampak, di kasir pembayaran mobil Anda berikutnya dan di seluruh industri Amerika. Pada tanggal 3 April 2025, pemerintah Cina mengeluarkan arahan sederhana kepada semua maskapai penerbangan yang berafiliasi dengan negara untuk menangguhkan pengiriman Boeing baru tanpa batas waktu. Tidak ada deklarasi di televisi, tidak ada tuduhan, hanya diam dan pembekuan yang menghapus 28,4 miliar dari penilaian Boeing dalam 48 jam menurut Bloomberg. Penghentian tersebut memengaruhi 84 pesawat yang dijadwalkan untuk pengiriman pada kuartal 2 dan kuartal 3, termasuk model dari keluarga 737 dan 787 Dreamliner, pesanan yang diandalkan Boeing secara publik untuk menstabilkan tumpukan pasca Covid. Tapi ini bukan tentang spesifikasi pesawat. Menurut memo Kementerian Perdagangan Cina yang bocor dan diperoleh oleh South China Morning Post, langkah tersebut merupakan respons yang dikalibrasi terhadap tarif Amerika Serikat yang tidak bersahabat. Eskalasi Boeing, yang dulunya merupakan permata mahkota ekspor Amerika, kini menghadapi penurunan internasional tertajam dalam 2 dekade. Ini bukan sekadar respons perdagangan, kata Scott Kennedy dari CSIS. Ini adalah kampanye tekanan yang menargetkan simbol Amerika Serikat yang rentan. Sementara itu, saham Airbus melonjak 11,2% di Frankfurt karena maskapai penerbangan Cina berputar. Tapi mengapa menyerang Boeing terlebih dahulu? Karena dalam perang dagang, simbolisme sangat penting. Boeing mewakili dominasi industri Amerika. Pesannya tidak diteriakan, itu tersirat, kami akan membersihkan titik lemah Anda. Namun, pembekuan taktis ini bukan hanya tentang pesawat. Kerusakan sebenarnya menunggu di air. Pada tanggal 1 April, pemerintahan Trump memicu tarif impor 145% pada barang-barang Cina senilai lebih dari 300 miliar dolar. Sebuah langkah yang disamakan Wall Street Journal dengan mengubah senjata kebijakan menjadi bola penghancur. Pada tanggal 4 April, data lalu lintas pelabuhan dari lalu lintas laut menunjukkan pengiriman Cina keluar ke Amerika Serikat telah turun 47% minggu ke minggu. Shanghai International Port Group melaporkan lebih dari 71.000 kontainer terdampar selama lebih dari 10 hari karena kargo mulai menumpuk di pelabuhan pantai barat. Ningbo dan Shenzhen menyerah. Kemacetan lalu lintas di pelabuhan Los Angeles meningkat ke level tertinggi sejak lonjakan era pandemi 2021. Dengan 27 kapal menunggu di lepas pantai dan penundaan bongkar muat rata-rata 96 jam. Harga peti kemas 40 kaki dari Tiongkok ke Long Beach melonjak dari $1.950 menjadi $6.820 dalam 10 hari, kenaikan 250% menurut indeks Baltic Fredo. Tapi ini bukan hanya tentang kemacetan. Ini tentang keputusan pengirim Tiongkok yang mulai menghentikan kontrak di tengah negosiasi dengan alasan ketidakstabilan tarif. You tidak dapat memberi harga pengiriman ketika aturan berubah di tengah lautan, kata Jiang Qing, seorang direktur di Sotrans Logistics. Amerika Serikat bermaksud menekan Beijing, tetapi akhirnya mencekik arteri perdagangannya sendiri. Dan begitu kargo berhenti bergerak, bukan hanya pengecer yang menderita. Pada 6 April, 5 perusahaan pengiriman barang teratas Tiongkok, termasuk ZTO dan Costco Shipping, menangguhkan sebagian besar pemesanan yang menuju Amerika Serikat dengan alasan paparan kewajiban terkait dengan penegakan tarif retroaktif. Namun, alasan sebenarnya mungkin terletak pada angka-angka yang dihadapi eksportir. Pilihan yang mustahil untuk pengiriman dalam kondisi yang tidak pasti atau menanggung kerugian yang tidak dapat mereka tanggung. Pemulihan di Dongguan, kota yang bertanggung jawab atas hampir 8% ekspor elektronik Tiongkok, lebih dari 1.200 pabrik skala kecil dilaporkan menganggur. Pada 10 April, menurut Federasi Logistik dan Pembelian Tiongkok, satu pemasok bank daya untuk Vive Blow di target yang dibagikan dengan Xin Global menyatakan, barang kami dikemas, diberi label, dan berada di pelabuhan, tetapi perusahaan pengiriman membatalkan. Kami bahkan tidak tahu apakah mereka akan pindah bulan ini. Kelumpuhan ini tidak teoritis. Data Bea Cukai Amerika Serikat dari paruh pertama April menunjukkan penurunan 34% dalam manifest masuk dari Tiongkok dibandingkan dengan Maret. Untuk konsumen Amerika, rata-rata rak mungkin terlihat normal hari ini, tetapi kekosongan sudah bergerak, dan bukan hanya kotak kecil yang menghilang. Dampaknya menghantam nama-nama terbesar dalam retail. Pada 7 April,
Memo internal di divisi rantai pasokan global Amazon menyarankan penjual Amerika Serikat untuk menghentikan semua pengiriman masuk dari Tiongkok daratan sambil menunggu kalibrasi ulang tarif dan penilaian ulang ruang pergudangan. Hanya 36 jam kemudian, Vive Below secara terbuka mengonfirmasi telah membatalkan lebih dari $67 juta dalam pesanan produk yang sudah dalam perjalanan, sekitar 11% dari pesanan kedua aliran persediaan kuartal. Menurut pengajuan SEC, CEO Joel Anderson menyatakan selama panggilan pendapatan pada 9 April, kami tidak dapat membenarkan membayar 3 kali lipat biaya pendaratan pada barang-barang yang sudah menghadapi tekanan margin. Pergeseran ini lebih besar dari spreadsheet. Ini adalah langkah panik dari perusahaan yang bergantung pada siklus volume tinggi berbiaya rendah yang membatalkan dan biaya transit. Namun, menjual barang-barang dengan tarif yang meningkat kepada pemburu barang murah hanya menghabiskan kepercayaan pelanggan, dan waktunya tidak bisa lebih buruk lagi. Sentimen konsumen Amerika Serikat turun menjadi 75,1 pada bulan April, terendah sejak pertengahan 2022, menurut Indeks Universitas Michigan. Dengan pengiriman kembali ke sekolah terganggu dan persediaan musim panas dibekukan, pengecer sekarang berjudi pada alternatif domestik. Tetapi berapa lama sebelum pertaruhan itu berubah menjadi gagal bayar? Bagian terburuknya, ini bukan lagi tentang barang-barang baru. Sekarang ini mengenai mesin manufaktur Amerika Serikat. Pada tanggal 11 April, pabrik Ford di Wayne, Michigan, menghentikan perakitan pada F-150 Lightning andalannya karena kurangnya mikrokontroler yang bersumber dari Shenzhen. Produksi modul baterai General Motors di fasilitas Spring Hill, Tennessee, melambat hingga 60% setelah kapasitor dan komponen inverter gagal tiba, menurut Auto Trust Solutions. Hampir 41.000 kendaraan hilang dalam produksi Amerika Serikat selama minggu kedua bulan April saja, yang berjumlah $1,6 miliar dalam pendapatan yang tertunda. Sementara itu, Stellantis mengeluarkan pernyataan yang memperingatkan bahwa kendala rantai pasokan yang terkait dengan kebijakan tarif kemungkinan akan memengaruhi produksi hingga Juni. Sektor otomotif tidak beroperasi pada minggu-minggu, ia beroperasi berdasarkan jam, dan ketika hanya satu bagian hilang, 2.000 pekerja dapat dipulangkan. Anda tidak dapat menjalankan jalur perakitan modern tanpa chip $12, kata Kristen Zicek, seorang analis kebijakan di Pusat Penelitian Otomotif. Rata-rata kendaraan buatan Amerika Serikat mengandung setidaknya 24 komponen yang masih bersumber dari Cina, meskipun diversifikasi yang sedang berlangsung. Dengan penundaan pengiriman yang bertambah setiap hari, beberapa pabrik Amerika Serikat telah mulai mengambil alih unit untuk suku cadang, sebuah langkah yang tidak terlihat sejak gangguan Q2 awal. Namun, ini bukan Q2, ini adalah strategi geopolitik. Dan jika Gedung Putih tidak dapat menstabilkan impor, kekurangan mobil berikutnya mungkin tidak sementara, tetapi mungkin struktural. Antara 1 April dan 14 April, biaya pengiriman kontainer 40 kaki dari Cina ke Amerika Serikat melonjak dari $2.000 menjadi lebih dari $7.300, menurut indeks Baltic Fredo. Lonjakan itu sekarang mengalir melalui setiap lapisan harga otomotif. Stellantis, yang mengimpor lebih dari 23% komponen kendaraan listriknya dari pelabuhan Tiongkok, menaikkan harga dealer rata-rata pada jalur hibrida plug-in sebesar 6,8% dan 8% dalam satu minggu, dengan alasan volatilitas transportasi yang tidak dapat dipulihkan. Ford Mustang Mach-E mengalami kenaikan MSRP sebesar $1.200 setelah kontrak pengiriman dinegosiasikan ulang di tengah perjalanan. Bahkan kendaraan bekas pun tidak kebal. Cox Automotive melaporkan bahwa harga grosir naik 4,1% dari minggu ke minggu pada pertengahan April, kenaikan paling tajam sejak krisis chip 2021. Tapi ini bukan inflasi secara kebetulan. Itu logistik yang diubah menjadi leverage. Setiap penundaan, setiap kenaikan harga, setiap bagian yang hilang adalah produk sampingan langsung dari pengalihan kargo dan kebingungan tarif. Dan disinilah hal itu menyengat. Sebagian besar dealer Amerika Serikat mulai mengurangi inventaris sebanyak 30% untuk menghindari penyerapan biaya yang meningkat tersebut, menurut survei dealer CNBC tanggal 17 April. Jika menurut Anda kejutan stiker mencapai puncaknya selama pandemi, bersiaplah untuk melihat sendiri. Seperti inilah penampakan harga ketika rantai pasokan terputus dengan sengaja. Namun, mari kita ajukan pertanyaan yang lebih mendalam. Apakah tekanan harga ini dapat dibalikan? Atau apakah ini biaya baru untuk berbisnis di dunia perdagangan yang terpecah-pecah? Di atas kertas, beralih dari Tiongkok ke zona perdagangan yang lebih bersahabat tampaknya menjadi solusi. Namun, di lapangan terjadi kekacauan di Vietnam. Kapasitas pelabuhan di Hiong dan Cat Lai mencapai 94% pemanfaatan pada 12 April,
yang memaksa penundaan hingga 6 hari per pengiriman, menurut Panga. Sektor logistik India, meskipun sedang tumbuh, masih bergantung pada angkutan jalan untuk lebih dari 60% pengiriman domestik. Hal ini memperlambat jadwal pengiriman hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan model rel terintegrasi Tiongkok. Di Meksiko, perusahaan-perusahaan bertabrakan dengan tembok yang berbeda, kemacetan di perbatasan Amerika Serikat. Waktu rata-rata berat kendaraan komersial di Laredo melonjak dari 4,2 jam menjadi 12,5 jam pada bulan April, menurut laporan CBP. Perusahaan-perusahaan seperti Tesla, yang mengalihkan perakitan modul baterai ke Nuevo Leon pada tahun 2024, sekarang diam-diam menyewa ruang gudang darurat di Arizona karena kemacetan. Bahkan peralihan Apple ke Tamil Nadu telah menghasilkan hasil yang beragam, dengan cacat. Tarif dari pemasok baru berjalan 14% lebih tinggi daripada yang setara di Shenzhen, menurut audit kualitas internal yang dikutip oleh informasi tersebut. Jadi, ya, pabrik-pabrik memang pindah, tetapi penggantiannya tidak mulus. Ketika kecepatan, presisi, dan biaya bertabrakan, mitra-mitra baru ini tidak hanya mengisi posisi Cina, mereka juga mengekspos garis patahan yang sama sekali baru, yang mengarah ke kemungkinan yang lebih tidak nyaman. Mungkin ini bukan substitusi, mungkin ini adalah fragmentasi. Pada tanggal 12 April, Beijing membatasi ekspor dysprosium dan turbium, dua elemen tanah jarang yang penting untuk motor listrik dan sistem penargetan pesawat. Ini mengikuti pengumuman tarif 145% oleh Trump hanya dalam waktu 11 hari. Menurut Atomus Intelligence, Amerika Serikat mendapatkan 78% dari impor tanah jarangnya dari Cina. Konsekuensinya langsung terasa. Lockheed Martin memperingatkan bahwa waktu tunggu pada unit pemandu rudal dapat membentang dari 14 minggu menjadi lebih dari 22. Ford mengumumkan penundaan produksi pada 2 jalur kendaraan listrik, Transit dan F-150 Lightning, mengutip kekurangan langsung magnet berkekuatan tinggi. Pertahanan 1 melaporkan bahwa Raytheon telah mulai melobi Pentagon untuk izin jalur cepat guna mendapatkan sumber dari penambang Australia dan Kanada. Namun, bahkan perakiraan optimis menunjukkan bahwa alternatif-alternatif tersebut akan meningkat paling cepat pada akhir tahun 2026. Sementara Beijing belum memblokir semuanya, cukup untuk mengingatkan Washington di mana katup kendali berada. Dalam pengakuan publik yang langka, EVP Yim Daug Parks mengatakan kepada Bloomberg pada tanggal 15 April, tidak ada pengganti yang cukup cepat atau cukup murah untuk menggantikan apa yang sekarang terputus dari kita. Ini adalah embargo menyeluruh. Ini adalah cekikan bedah yang ditujukan pada sektor-sektor yang terlalu lambat untuk berputar dan terlalu strategis untuk kalah. Dan itu membawa kita kembali ke pertanyaan yang tidak ingin ditanyakan siapapun setahun yang lalu. Mengapa produksi mobil tidak bangkit kembali? Namun, mengubah rute, Tesla telah mempercepat rencana untuk mengalihkan perakitan Model 3 ke Berlin pada kuartal 3, dengan sepenuhnya melewatkan suku cadang yang menuju Amerika Serikat. Toyota mendesain ulang model hibrida 2026 dengan drivetrain yang disederhanakan untuk mengurangi ketergantungan semikonduktor hingga 30%, menurut Nikkei Asia. Sementara itu, Stellantis merencanakan produksi semua model di Meksiko untuk beberapa model Amerika Serikat, setidaknya sampai peta tarif stabil. Tetapi bahkan perubahan ini ada harganya. Platform baru, kontrak logistik, dan perjanjian tenaga kerja meningkatkan jadwal pengembangan kendaraan 4 hingga 6 bulan rata-rata. Bagi konsumen, itu berarti lebih sedikit diskon, waktu tunggu lebih lama, dan konfigurasi yang lebih sederhana. Laporan JD Power bulan April menemukan bahwa harga mobil baru rata-rata di Amerika Serikat naik menjadi $47.770, naik $2.600 dari bulan Maret saja. Namun, bagi banyak pembuat mobil, ini sekarang adalah satu-satunya jalan ke depan. Jika Cina tidak lagi dapat diandalkan dan penggantinya tidak dapat ditingkatkan dengan cukup cepat, maka industri mobil global tidak hanya bergeser, tetapi juga terfragmentasi. Namun, cerita yang paling penting bukanlah tentang bagaimana ini mempengaruhi pabrik atau pembuat mobil, tetapi bagaimana hal itu membentuk kembali jalan yang Anda lalui. Ini bukanlah krisis rantai pasokan. Ini adalah pembongkaran terkendali dari rute globalisasi yang paling menguntungkan. Semua orang, dari Detroit hingga Shenzhen, menulis ulang buku aturan secara real-time. Tetapi jika Anda berpikir pembekuan pengiriman Amerika Serikat Cina adalah bab terakhir, pikirkan lagi, karena sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, bukan di pelabuhan kargo atau tempat parkir mobil, tetapi di pasar obligasi.
Kepemilikan asing atas obligasi pemerintah Amerika Serikat baru saja turun ke level terendah sejak 2011. Beijing tidak hanya memblokir barang, tetapi diam-diam melepas utang. Dan apa yang terjadi jika Cina melakukan gerakan terhadap dolar itu sendiri? Itulah garis patahan berikutnya, dan kita akan segera melewatinya. Kami senang Anda menikmati video ini. Silakan like dan subscribe. Dan sampai jumpa.